فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih di muka surat 16 setelah membahas masalah isim. Sekarang beliau Syekh As-Suraihi Al-Hamdani mengatakan wasani al-fi'il, fi'il. Wa huwa lughatan al-hadas, yaitu suatu peristiwa, suatu perkara yang terbaharui, hadas. Wastilahan, secara istilah nahwi, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qtaranat bi zaman, yaitu suatu kata yang menunjukkan kepada makna secara sendirinya tanpa ditambah lain-lain, memang sudah menunjukkan pada makna, dan dia berhubungan, berkaitan dengan suatu masa hadapan, masa lampau atau masa sekarang. Wa hukmu fil asli al bina, pada asalnya fi'il itu mabni, terutama apa? Yang paling jelasnya yaitu fi'il madhi, kemudian fi'il amr. Wal i'rab tarid, sementara i'rab yaitu perubahan awakhiril kalim itu tarid, yaitu sifatnya datang setelah itu, datang dalam keadaan tidak terus menerus dan tidak menetap, ini tarid. Baik. Tidak terus menerus, yaitu apa? Pada fi'il mudhari. Wastiqatuh. Baik, sekarang pecahannya fi'il minal hadas. Ya, fi'il itu hadas, yaitu peristiwa. Wa huwal masdar. Ya, dia berasal dari masdar. Masdar sesuai namanya, masdar yaitu tempat kemunculan. Baik, misalkan apa? Kataba, masdarnya apa? Kitabatun misalkan, atau jalasa, masdarnya apa? Julusun, dan semacam itu. Baik. Jadi fi'il itu asalnya adalah dari masdar, alal khilaf, tapi ini yang paling jelas sesuai namanya, masdar, tempat kemunculan. Ka doroba, ini biar tidak membosankan, doroba dipakai terus. Kita kasih contoh yang lain tadi. Memukul, minat dorob, dari masdar dorob, pemukulan. Dari pemukulan itulah terbentuk fi'il memukul. Wa aqsamuhu salasah. Pembagiannya, bagian-bagiannya, jenis-jenisnya itu ada 3. Madin, asalnya madiyun, tapi kita tahu yaknya itu kemudian apa? Terhapus karena dia huruf ilah, senang hilang dia, untuk tidak sikol, tidak berat. Madiyun agak berat di lidah, jadi madin. Ka doroba, doroba yang paling laris, perdamaian susah. Wa mudhari, ka yadribu, dikatakan mudhari karena yudhari oleh isim, menyerupai isim, yaitu berubah-ubah. Baik. Berubah jadi apa? Dhammah, yadribu. Misalkan wa amr, fi'il amr, ka idrib, pukullah. Wa satati fi kalamih, dan akan datang pembahasannya di dalam ucapan si Ru'aini, penulisnya rahimahullah. As-salis, jenis kalimah yang ketiga, al-harf, huruf. Wa huwa lughatan at-taraf, secara bahasa huruf adalah tepi, harf yaitu tepi. Baik. Seperti apa ya? Harful maktab, yaitu tepi meja. Baik. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaannya adalah firman Allah Ta'ala, penggunaan secara lughawi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara umat manusia yang menyembah Allah di atas tepi saja, yaitu tepi keislaman. Kalau mendapatkan kebaikan dia tentram dengan Islamnya, tapi kalau mendapatkan musibah dan cabaran, tahu-tahu dia berbalik, langsung apa? Murtad dan sebagainya, berbalik ke belakang. Ayat torfun minatin, di tepi agama, tidak betul-betul masuk Islam betulan, sudah bertahun-tahun memilih mu'alaf terus dengan sengaja, tidak betul-betul yakin saya adalah muslim hakiki dengan berusaha menaati Allah dan seterusnya, tak
masih di tepi-tepi, lihat-lihat dulu lah, padahal sudah bertahun-tahun. Ada yang jenisnya macam itu, sebagaimana orang-orang Badui dahulu kala. Wastilahan, harf secara istilah nahwi, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna pada yang selainnya. Yang lain kalimatnya definisinya lebih jelas, yaitu menunjukkan pada makna namun tidak dengan sendirinya. Dia menunjukkan pada makna apabila sudah berhubungan dengan suatu lafaz sehingga menjadi jelas, berhubungan dengan suatu isim. Adapun kalau berdiri sendiri dia tak mampu menunjukkan pada makna yang jelas. Walam taqtarin bi zaman. Yuhaddiduhu siyaq. Maknanya itu ditentukan oleh pola kalimatnya. Makanya kalau berdiri sendiri tidak menunjukkan pada makna. Tapi kalau sudah bersambung dengan suatu isim, maka akan jelaslah apa yang diinginkan. Dan dia tidak berhubungan dengan waktu. Wa hukmuhu al-bina, hukumnya mabni. Iya, kaidah yang ma'rufah. Apa itu? Kullu harfin mabni. Setiap huruf pasti mabni. Baik, jami'ul ahruf mabniyah. Setiap mabniyah, setiap apa? Huruf itu mabni. Semua huruf mabni. Wa aqsamuhu salasah. Jenis-jenis huruf terbagi menjadi 3. Mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Jenis yang pertama adalah huruf yang diperkongsikan antara isim dan fi'il. Huruf ini mampu masuk kepada isim, mampu juga masuk kepada fi'il. Ka, hal, ya. Hal, setelahnya isim ka fi'il, boleh isim, boleh fi'il. Hal yadhabu Muhammadun, apakah Muhammad telah berangkat? Hal anta dhahibun, apakah anda akan berangkat? Misalkan. Jadi setelah hal boleh isim, boleh fi'il. Yang kedua, wa khasun bil asma, khusus masuk kepada isim, ka fi, seperti fi. Makanya di dalam apa itu? Di dalam Ajurumiyah sendiri yang telah dilewati, di antara alamat isim adalah apa? Yaitu dimasuki harful jar. Nah, di antara harful jar apa? Fi. Karena fi tak mungkin masuk kepada fi'il. Fi yang ma'ruf itu. Yang ketiga, khasun bil af'al. Fi'il yang khusus harf yang khusus masuk kepada fi'il ka lam. Iya, lam. Harfu jazmin kita tahu yang namanya jazm itu hanya berlaku pada fi'il, tak mungkin masuk pada isim. Iya, lam. Lam yalid wa lam yulad. Jangan setelah bilang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tahu-tahu bilang apa? Selamat hari Natal. Ini akal di mana? Selamat kelahiran anak Tuhan. Katanya tak beranak, tak diperanakkan. Nauzubillah. Baik, lam hanya masuk kepada fi'il. Wa qawluhu ja'a li makna. Kata Ar-Ru'aini rahimahullah, huruf datang untuk suatu makna. Ai wudi'a lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, yaitu huruf diletakkan, huruf yang memang diletakkan untuk menunjukkan kepada salah satu dari makna-makna. Ka wad'i qad litahqiq. Seperti apa? Diletakkannya qad untuk kepastian. Min nahwi, seperti contohnya qad qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Baik. Yang Anda sebutkan awal-awal tadi, yaitu apa? Huruf tergantung masuknya kepada isim apa. Ini contoh, terkadang masuk kepada fi'il. Baik. Nah, di antaranya yang ini qad qama, yaitu apa? Maknanya adalah litahqiq. Tapi kalau situasi berubah, siaknya berubah, boleh maknanya jadi lain. Seperti apa? Kalau iqamat, qad qamatis shalah, bukan sholat telah ditegakkan, jelas bukan. Sholat belum, imamnya belum takbiratul ihram, tapi ini adalah litakrib, pendekatan, yaitu sudah dekat untuk ditegakkannya sholat. Ternyata apa? Makna qad berubah-ubah. Dari sini tahulah kita bahwasanya huruf ini tidak mampu menunjukkan makna dengan sendirinya, namun tergantung pola kalimatnya, tergantung apa yang datang kepadanya setelah itu. Pola kalimatnya seperti apa susunannya. Wa kharaja bihadzal qaid harful mabni. Ini salah, yaitu apa?
yaitu bagusnya apa? Huruful mabani. Huruful mabani. Jadi ada dua dari suatu sudut pandang. Huruf ada dua, yaitu apa? Huruful ma'ani, huruf-huruf yang mendatangkan makna macam tadi. Yang sekarang huruful mabani. Baik. Itu lebih baik, lebih mudah dipahami. Karena kalau kita mengatakan huruful mabni, orang nanti menyangka, oh ada huruf mabni, ada huruf mu'rab. Tak, bukan itu maksudnya, tapi mabani. Yaitu yang digunakan untuk membangun lafaz-lafaz, membangun kata-kata. Wa alladhi huwa huruful hija, yaitu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Nah, itu semuanya adalah huruf mabani. Huruf ma'ani mana? Yaitu kalau disusun fa dengan ya jadi fi, atau mungkin apa? Ba berdiri sendiri di kasroh bi. Ada maknanya. Itu huruf ma'ani. Tapi yang selain itu yang memang tak mampu mendatangkan makna, apa contohnya ya? Huruf yang kalau berdiri sendiri tak mampu mendatangkan mana? Ya semata. Ya mabani. Kecuali kalau nanti digabung dengan apa? Baru dia berubah jadi huruf ma'ani. Baik. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, alamatul isim. Alamat-alamat isim. Qala rahimahullah. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Maka isim itu dikenali dengan penyandaran kepada dirinya, yaitu penyandaran fiil seringkali. Tarkib isnadi namanya. Yaitu apa? Doroba lagi ya, nggak apalah, sudah terlanjur terkenalnya itu. Doroba Zaidun. Yaitu fiil doroba dinisbatkan kepada Zaid. Nah, ini dinisbatkan, diisnadkan, disandarkan. Kita tahu pada asalnya fiil itu disandarkan kepada fa'ilnya. Makanya doroba Zaidun. Fiil doroba diisnadkan, disandarkan kepada Zaidun. Berarti tahulah kita bahwasanya Zaid ini adalah isim. Baik. Dan kata para nahwiyun, al-isnad ini adalah alamat isim yang paling bermanfaat. Paling bermanfaat. Kenapa? Karena terkadang kita bingung, isim kan mungkin 3 seperti Zaidun, atau 4 seperti Ahmad, atau lebih dari itu seperti Sulaiman. Tapi terkadang satu huruf ternyata dia adalah isim. Seperti apa? Dorobtu, sekedar satu huruf aja tu. Tapi dia isim, yaitu apa? Isim dhamir. Kenapa dia isim? Kenapa dia bukan harf? Karena mengalami isnad, yaitu fi'il dorob diisnadkan, disandarkan kepada tu. Menunjukkan tu ini bukan harf, tu ini adalah isim. Makanya isnad itu alamat yang paling penting untuk mengetahui ini isim atau bukan. Baik. Kemudian wabil khafat, yaitu jar, ma'ruf itu ya. Yaitu apa? Karena dimasuki huruf jar seperti senanglah ya. Misalkan apa? As-sama'u isim atau fi'il atau harf isim. Kenapa? Boleh dimasuki fi samai misalkan. Baik. Kemudian wabit tanwin. Ya, apabila sebuah lafaz menerima tanwin, tahulah kita bahwasanya dia itu isim. Samaun, ardun, syamsun, qamarun, baitun, dan sebagainya. Baik. Alamat lain apa? Wa bidukhulil alif wal lam. Ya, al. Baik. Seperti yang samaun jadi as-sama'u, ardun jadi al-ardu, syamsun jadi as-syamsu, menunjukkan bahwasanya lafaz tadi itu memang isim, boleh dimasuki al. Wa hurufil khafat, dan dia dimasuki khafat, dimasuki huruf khafat seperti tadi itu fis samai, fil ardi. Kalau khafat sendiri boleh jadi karena majrur, atau majrur karena huruf jar, boleh jadi karena apa? Mudhaf ilaih, Abdullahi. Baik. Nah, lafzul jalalah Allah jelas ini isim. Karena apa? Mudhaf ilaih. Kita baca sedikit catatan kakinya di sini, syarahnya. Aqul, kata Syekh Suraihi hafizahullah, Suraihi, saya katakan, idza arafta anna kalimata tanqasimu ila ismin wa fi'lin wa harf, apabila Anda telah mengetahui bahwasanya kalimat
suatu lafaz, suatu kata itu terbagi menjadi isim, fi'il dan harf, wa aratta an tumayyiza ba'daha an ba'd, dan Anda ingin memisahkan, membezakan sebagiannya dari sebagian yang lain, litadhara faidatul qismah, sehingga menjadi jelaslah faedah pembagian. Untuk apa lafaz dibagi menjadi 3? Baik. Apa faedahnya? Ya karena masing-masing memiliki sifat-sifat untuk memisahkan antara masing-masingnya itu. Maka kita perlu mengetahui apa saja alamatnya. Falismu yu'rafu wa yumayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harf. Maka isim dia dikenali dan dipisahkan dari kedua saudaranya, yaitu fi'il dan harf, bi alamatin katsirah, dengan alamat-alamat yang banyak. Minha ma yali, di antaranya adalah sebagai berikut. Ini kita baca pada masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.